Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah gudang kayu pembuatan palet di Deli Serdang ludes terbakar. Asik bermain di sekitar pompa penampungan air, seorang siswa kelas 1 SD tewas tersengat arus listrik. 1 bulan jelang PON ke-21, berbagai fasilitas pertandingan cabang olahraga belum selesai. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dugaan korupsi pekerjaan konstruksi peningkatan struktur jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal. Proyek ini bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran sebesar 18 miliar rupiah. Pengusutan tindak pidana kasus dugaan korupsi pekerjaan konstruksi peningkatan struktur jalan provinsi ruas jalan Muara Soma Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2020 terus berlanjut. Dalam kasus ini Kejati Sumut telah menetapkan 4 orang tersangka, 2 orang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan, seorang konsultan supervisi berinisial SA serta seorang rekanan. Kasih Penkum Kejati Sumut menyatakan dalam pelaksanaannya, kontrak pengerjaan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai masa atau tenggang waktu pelaksanaan kontrak, seperti yang sudah diatur dalam kontrak baik tentang mutu maupun jumlah. Yang ditahan ini adalah konsultan pengawas, inisial SA. Sebelumnya, tim Pitsus, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. 1, inisial AHM ya sebagai penguasa anggaran, kemudian M sebagai PPTK. Nah, kemudian penahanan selanjutnya terhadap konsultan pengawas. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 3,8 miliar rupiah berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam kasus ini, salah seorang direktur rekanan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SA yang merupakan konsultan supervisi dibawa mengendarai mobil tahanan menuju rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. 1 bulan menjelang gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, berbagai fasilitas pertandingan cabang olahraga belum selesai. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakin akan mampu menyelesaikan persiapan tersebut pada bulan Agustus ini. Potensi krisis sesuai 3 minggu ini, Pak Wakapolda. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara semakin dekat. Berbagai perkembangan pembangunan fasilitas atau venue cabang olahraga untuk pertandingan belum selesai. Fasilitas pertandingan gateball di Kota Medan, balap sepeda di Kabupaten Karo misalnya, bahkan pembangunannya belum tampak terlihat. Begitu pula dengan lokasi pertandingan tinju di Kota Pematang Siantar. Fasilitas akuatik di kolam renang Selayang targetnya selesai pada akhir bulan Juli lalu, namun realisasinya baru 77%. Padahal akhir bulan Agustus nanti, kolam renang Selayang dijadwalkan akan mulai digunakan untuk cabang olahraga air. Menanggapi temuan ini, Ketua KONI Sumatera Utara mengatakan tim olahraga Sumatera Utara tidak dapat latihan di lokasi pertandingan akibat telatnya pembangunan venue. KONI Sumut juga meminta kepada panitia PON agar pemilihan lokasi akomodasi para atlet tidak terlalu jauh dari lokasi pertandingan. Ada keterlambatan dalam pembangunan, mereka berjanji itu akan bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Bagi kami itu syukur alhamdulillah, walaupun kami tidak bisa latihan di tempat tersebut. Siogianya lah kita tuan rumah, kami sudah duluan latihan di sini, tapi nggak ada masalah. Sementara masalah akomodasi konsumsi, memang ada masalah jarak antara hotel dengan venue pertandingan, tapi kemarin saya sudah dihubungin oleh pihak bidang akomnya. Kita akan upayakan hotel kita diperbaiki, dipindahkan ke dekat tempat pertandingan.
Sebelum digunakan, venue pertandingan harus melewati tes event, yakni simulasi untuk memastikan kesiapan fasilitas peralatan dan organisasi sebelum kompetisi resmi berlangsung. Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Utara mengatakan terus berkoordinasi dengan semua pihak, baik persiapan fasilitas, perlengkapan pertandingan, hingga keamanan dan medis. Untuk mengejar pembangunan fasilitas, tenaga kerja akan ditambah dengan penambahan jumlah shift kerja, demi memastikan rampungnya fasilitas olahraga pada bulan Agustus ini. Koordinasi dengan Aceh terus kita lakukan, koordinasi ini memang bertingkat ya. Ada koordinasi antar gubernur, ada koordinasi juga antar bidang. Tapi secara umum koordinasinya bagus. Kemarin saya juga baru ketemu dan juga makan bersama dengan Gubernur Aceh. Kita sudah ngobrol bersama tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan, itu berjalan dengan lancar. Namun ya ada kendala-kendala sedikit, tentu itu bisa kita atasi. Pada prinsipnya tidak ada masalah, komunikasi juga berjalan dengan baik. Venue seperti Stadion Utama itu diperkirakan pertengahan bulan ini nanti sudah selesai. Langkah-langkah percepatannya shiftnya 3 kali, tidak berhenti, kemudian ditambah tenaganya, kemudian dari kita juga monitor terus perkembangannya. Mudah-mudahan targetnya masih bisa tercapai, selesai di pertengahan bulan ini. Pelaksanaan PON di Sumatera Utara tersebar di 9 kabupaten kota, yaitu Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Karo, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Toba, dan Samosir. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara September mendatang semakin dekat. KONI Pematang Siantar mengunggulkan cabang olahraga biliar sebagai harapan untuk meraih medali emas. Cabang olahraga biliar menjadi harapan untuk mendulang medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Aceh dan Sumut September mendatang. Atlet biliar dari Pematang Siantar terus menyiapkan diri untuk perhelatan nasional itu. Itu pula yang dilakukan atlet biliar Punguan Sihombing yang menjadi salah satu yang diunggulkan untuk bisa meraih medali emas. Punguan Sihombing merupakan atlet biliar yang menduduki urutan ke-57 dunia. Biliar sudah ditekuni Punguan Sihombing sejak masa kecil dulu. Berawal dari rasa penasaran terhadap stik biliar di usia sekolah dasar, kemudian melihat sang ayah yang gemar bermain biliar, mendorong Punguan untuk tertarik dengan dunia biliar. Saya daerah manapun ada punya kesempatan masing-masing. Mereka itu punya persiapan masing-masing juga, dan kita harus siap untuk berperang di PON. Ketua KONI Pematang Siantar pun berharap medali emas dari cabang biliar bisa diraih dalam ajang PON ke-21 tahun ini. Siantar yang mengikuti PON ada kurang lebih 24 atlet dari 14 cabang. Tapi yang ini ada prioritasnya. Kita prioritaskan di sini pertama biliar. Saudara Punguan Sihombing, baru ada target kita juga dari Belki, ya. Begitu juga dari Tarung Derajat, ya. Kita sudah berangkatkan pelatihnya kemarin ke Jawa Barat, ya, karena Tarung Derajat sumbernya dari sana. Dan begitu juga dengan voli pantai. PON ke-21 akan berlangsung di 2 daerah yaitu Aceh dan Sumatera Utara pada 8 hingga 20 September 2024. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.